siang semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai ekonomi dilihat dari perspektif antropologi, aspek ekonomi dalam kehidupan masyarakat, suku, bangsa. Nah, ilmu antropologi di Indonesia ini kurang berkembang dikarenakan dikarenakan perspektif ekonomi di Indonesia hanya menitik beratkan kepada ilmu ekonominya saja, sehingga aspek-aspek di luar ilmu ekonomi ini tidak terjamah dalam artian ilmu antropologi ekonomi ini. Nah, ekonomi secara garis besar adalah suatu kajian dalam antropologi sosial budaya yang memusatkan studi pada gejala ekonomi dalam kehidupan masyarakat manusia. Itu secara garis besar. Sedangkan dilansir dari Wikipedia, antropologi adalah interdisiplin dari cabang ilmu antropologi yang membahas kaitan antara sejarah, nilai sosial, budaya, dan geografi dari suatu masyarakat tertentu. Nah, antropologi ekonomi ini mencakup 3 faktor. Yang pertama, faktor non ekonomi dan ekonomi yang berperan di dalam perkembangan ekonomi atau kegiatan ekonomi. Faktor yang kedua adalah sistem kekerabatan berperan dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga itu ada perantara sosial yang seringkali terikat di dalamnya. Nah, selain pengertian daripada antropologi ini, dalam ilmu antropologi ekonomi ada 4 pendekatan. 4 pendekatan ini ada, yang pertama ada pendekatan formal. Nah, pendekatan formal ini berasal dari teori makro atau teori konvensionalisme, ada teori ekonomi klasik untuk menjelaskan dan menganalisis gejala sosial ekonomi masyarakat. Nah, gejala ekonomi itu tidak dapat dilihat dari segi substantifnya, yaitu dari segi proses pemberian makna sumber daya ekonomi. Nah, ada 6 ciri yang dikemukakan oleh Schutz yang membedakannya dari pendekatan substantif. Yang pertama ada pendekatan antropologi ekonomi, pendekatan formal ini menempatkan antropologi ekonomi sebagai studi tentang hubungan sosial yang mencangkup proses pemanfaatan sumber daya ekonomi. Nah, yang kedua ada tujuan daripada pendekatan ini adalah untuk mencapai pemahaman tentang keragaman dan kompleksitivitas tingkah laku sosial yang diobservasi. Nah, yang ketiga itu ada bersifat sinkronik dan ahistoris atau masa lalu. Kenapa saya bilang masa lalu? Karena pendekatan ekonomi formal ini dia berdasarkan pandangan klasik atau masa lalu yang kemudian dibuat menjadi teori untuk memecahkan masalah ekonomi yang terjadi saat ini.
Yang keempat itu ada pendekatan ini bersifat analitis dan formal. Yang terakhir, yang kelima itu pendekatan ini melihat gejala ekonomis pada tingkah laku individu. Nah, kita masuk ke pendekatan kedua, yaitu pendekatan substantif. Nah, pendekatan substantif adalah pendekatan hakikat, realita, kenyataan, nyata, dan sebagainya. Nah, jadi pendekatan substantif artinya sudut pandang yang melihat ekonomi yang nyata sesuai realitanya dengan apa yang terjadi. Nah, sebagai suatu sistem organisasi pada masyarakat yang terikat pada norma-norma yang sama, konsep ini menempatkan individu sebagai pihak pasif dalam aktivitas ekonomi. Nah, itu merupakan penjelasan daripada pendekatan substantif. Nah, kita masuk kepada pendekatan non-substantif. Nah, pada pendekatan non-substantif ini, pendekatan ini menganggap ekonomi sebagai penguasaan barang dan jasa secara teratur untuk memenuhi kebutuhan biososial. Nah, ekonomi substansis merupakan pemenuhan pokok sehari-hari. Tokohnya daripada pendekatan substantif ini ada James Cook, kemudian ada Patroclus dan lain-lainnya. Nah, sesudah kita masuk daripada pendekatan substantif, kita akan masuk kepada pendekatan pendekatan neoformal, bukan non formal, maaf. Nah, pendekatan neoformal atau neoformalis disebut juga dengan ekonomi politik. Adalah aktivitas ekonomi yang berarti cara produksi, distribusi, dan konsumsi yang dilakukan dengan menggunakan lembaga atau peranata sosial dengan tujuan memperoleh keuntungan. Salah satu tokoh daripada aliran pendekatan neoformalis atau formal itu ada, salah satunya ada S.L. Locke. Nah, dalam ekonomi formal ini sifatnya lepas. Sifat ekonomi formal itu lepas, tidak terikat. Bebas dari hubungan institusi apapun, itu tidak ada. Bebas dari hubungan lembaga apapun, dia itu tidak terikat, jadinya bebas mau ngapain aja. Nah, dalam ekonomi neoformal hanya mengandalkan institusi formal balik yang dapat dikelola dalam rangka usaha-usaha ekonomi. Nah, baik, mungkin sekian yang dapat saya berikan pada hari ini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya dan